Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku, selamat pagi semua teman-teman. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri sosiologi sebagai ilmu. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengertian sosiologi, kemudian sejarah dari sosiologi. Kita mulai. Ciri sosiologi sebagai ilmu seperti yang telah saya tuliskan dalam PowerPoint yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Ciri dari sosiologi itu ada 4. Ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Nah, apa itu empiris? Apa itu teoritis? Apa itu kumulatif? Dan apa itu non-etis? Kita akan bahas satu per satu. Oke. Ciri yang pertama adalah empiris. Ciri sosiologi empiris, dia melakukan sebuah kajian atau dia mempelajari sesuatu hal yang nyata, sesuatu yang realistis, sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau pada masyarakat. Nah, itu ciri sosiologi empiris. Contohnya seperti apa ciri sosiologi yang bersifat empiris? Nah, misalkan sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat. Dia mempelajari segala perilaku dan aktivitas masyarakat. Nah, dia tidak mempelajari hal yang tidak nyata, tetapi dia mempelajari hal yang nyata. Misalkan di masyarakat Kudus. Di masyarakat Kudus, mereka tidak memakan daging sapi. Lebih tepatnya tidak menyembelih sapi. Nah, ini nyata berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau misalkan kita mengatakan bahwa semua orang itu menyembelih sapi dan memakan daging sapi, itu tidak fakta. Ada fakta yang menyatakan bahwa orang Kudus mereka lebih banyak mengonsumsi daging kerbau dibanding daging sapi. Malah orang Kudus tidak diperbolehkan untuk menyembelih sapi. Nah, ini berdasarkan fakta. Dia menjelaskan, dia mempelajari apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan fakta yang terjadi, yang benar-benar terjadi, bukan yang seharusnya terjadi atau yang idealnya terjadi di dalam masyarakat. Jadi dia mempelajari yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat itu apa? Ada kemiskinan, ada kemerosotan nilai. Kemudian saat ini banyak pengangguran akibat COVID. Nah, ini yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Ciri sosiologi yang pertama. Ya, ciri sosiologi yang kedua adalah teoritis. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dia nanti akan membuat sebuah teori. Nah, kalau kalian mengetahui bahwa matematika ada rumus Pitagoras, ada rumus lingkaran, ada rumus luas bangun datar, luas bangun ruang, dan seterusnya. Kalau dalam ilmu sosial, rumus-rumus tersebut disebut dengan teori. Nah, alat untuk mengupas, mencari tahu bagaimana fakta yang ada di lapangan. Nah, mendapatkan teori dari mana? Tentu saja dari lapangan, dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, setelah menjadi teori, kalau rumus itu kan sudah pasti ya, dia sudah mapan. Kalau teori, dia harus diproses. Nantinya teori ini akan menjadi kumulatif. Kumulatif itu artinya memperbaiki, luas atau memperkuat dan memperhalus teori yang ada. Nah, ini kumulatif. Dia sifatnya memperkuat, memperbaiki, memperhalus teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Dari teori ini nantinya dia akan diperkuat. Benar nggak sih teori ini itu masih valid atau tidak? Benar-benar valid atau tidak?
Nah, ketika menguji seperti itu, ketika dia sudah valid, benar-benar sudah benar, dia akan masuk pada kumulatif. Dia bersifatnya memperbaiki atau memperkuat teori. Kalau misalkan teori itu kurang tepat, maka teori itu akan dihapus. Tetapi kalau misalkan teori tersebut tepat, dia akan diperkuat dengan teori atau dengan fakta yang baru. Nah, kemudian yang terakhir, ciri sosiologi yang terakhir adalah non-etis. Non, dari kata non artinya tidak. Etis artinya, etis apa? Menilai. Berarti sosiologi itu tidak menilai. Maksudnya seperti apa kok tidak menilai? Nah, maksudnya sosiologi itu tidak memihak. Apakah yang dilakukan masyarakat itu benar? Apakah yang dilakukan masyarakat itu salah? Tidak seperti itu. Dia akan menyajikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dia tidak membenarkan apa yang terjadi di masyarakat dan juga tidak menyalahkan apa yang terjadi di masyarakat. Itu ciri dari non-etis. Bu, berarti kalau misalkan ada maling, ada pencuri, ada perampok, itu dikatakan benar oleh sosiologi? Tidak, dia tidak akan mengatakan benar. Lalu dikatakan salah? Tidak juga. Dia tidak dikatakan salah oleh sosiologi. Yang menilai benar dan salah itu adalah masyarakat. Sosiologi dia hanya memberikan gambaran atau menjelaskan fenomena tersebut apa adanya. Dia tidak mengatakan bahwa perilaku tersebut benar, dia tidak mengatakan perilaku tersebut salah. Dia hanya menyajikan apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta. Kembali lagi pada empiris, dia menyajikan data sesuai dengan fakta di lapangan. Gitu. Sampai di sini paham ya? Ciri sosiologi sebagai ilmu itu ada 4: empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengingatnya, kita bisa menyingkatnya dengan MT kuno. Apa itu MT kuno? M untuk empiris. Empiris tadi apa? Berdasarkan fakta. Kemudian T untuk teoritis. Teoritis dia menyimpulkan dan membentuk sebuah teori berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian Q untuk kumulatif. Nah, kumulatif itu memperbaiki atau memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian no untuk non-etis. Artinya sosiologi tidak menilai, tidak memihak. Nah, itu ciri sosiologi sebagai ilmu. Silakan jika ada pertanyaan, kalian boleh langsung menghubungi saya atau menulis dalam komentar di Google Classroom atau di channel ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya. Semoga bermanfaat, kalian bisa memahaminya dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.